Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat bahwa saya pernah menyampaikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah itu oleh Allah diberi sifat, ditunjukkan kepada kita sekalian bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sangat prihatin sekali, memikirkan umat manusia ini, baik sebelum menjadi rasul maupun sesudah beliau menjadi rasul. Walaupun ketika belum menjadi rasul, boleh dikatakan bingung bukan berarti tapi bagaimanapun juga namanya bingung kan. Di dalam surat itu duha itu dikatakan wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau di dalam keadaan kebingungan, fahada, lalu Allah menunjukkan, judek waktu itu. Jadi ketika beliau sudah mulai berusia 36, 37 gitu, 38, 39, itu hati beliau itu semakin ini umat ini bagaimana, begitulah. Mestinya itu waktu itu Nabi menggambarkan orang yang kaya kan mestinya sepantasnya itu menolong kepada yang miskin. Orang yang kuat mestinya kan menolong yang lemah, kan mestinya begitu. Tapi waktu itu Nabi melihat tidak begitu. Yang kaya memeras yang miskin, yang kuat justru menganiaya kepada yang lemah. Laki-laki yang mestinya harus bisa mengayomi, bisa melindungi kepada wanita, tapi justru wanita dijadikan alat pelepas hawa nafsu. Ini yang waktu itu Rasulullah, waktu itu Nabi Muhammad bingung. Anak yatim yang sudah tidak mempunyai bapak, padahal anak itu kalau sudah tidak punya bapak itu orang kajen, itu tidak diingatkan. Mestinya kan anak yatim itu harus ditolong, tapi tidak, justru yang anak yatim dihina-hinakan. Nah ini yang Nabi waktu itu betul-betul prihatin gitu. Gimana ini? Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang kita hubungkan dengan begitulah, bahwa Nabi itu demikian. Nah, oleh karena itu, maka karena keprihatinan itu, maka sikapnya kan Nabi kan mengherankan. Ditentang, dipukuli, diejek, enggak apa-apa, enak saja. Ibu-ibu, bapak-bapak ingat enggak waktu bagaimana riwayatnya Nabi kita waktu di Taif? Kan begitu. Maksudnya Nabi menggambarkan biasanya
di tempat-tempat yang tanahnya itu subur, nah itu biasanya orangnya baik-baik. Dia datang ke Taif untuk menghibur diri sesudah ditinggal mati oleh Siti Khadijah, ditinggal mati oleh Abu Thalib pamannya. Kedua-duanya itu pelindungnya. Dia pergi ke Taif. Tapi juga masih dengan perasaan ya bagaimana itu. Masih membawa rasa keprihatinan itu. Begitu sampai di Taif, begitu beliau menyampaikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, begitu dia menerangkan bahwa Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, yang dinamakan kebenaran itu begini, yang dinamakan kesucian itu begini. Kita semua manusia itu harus menjadi manusia yang suci, harus menjadi manusia yang benar, harus menjadi manusia yang baik. Begitu diterangkan, begitu mereka mendapat, begitu Nabi mendapat tantangan daripada mereka itu, mendapat tentangan daripada mereka. Diejeknya Nabi, dimaki-makinya Nabi, bahkan juga sampai disakitinya, dibandemi, dilempari batu sampai ya luka-luka begitu. Tapi karena Nabi mengerti, enggak. Malah Nabi mendoakan, Allahumma ighfir liqaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku. Fa innahum la yafqahun, fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat seperti ini, memaki-maki saya, mencaci-caci saya, mereka menyakiti saya, melempari batu saya. Ini bukan karena mereka, itu soalnya karena mereka tidak tahu apa begitu. Oleh karena itu ketika Malakul Jabal yang jaga gunung di situ datang kepada Nabi. Nabi, saya melihat semuanya ini. Sekarang apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Kalau engkau perintahkan saya harus menjebol gunung ini untuk saya hancurkan, saya benturkan kepada mereka, mau saya benturkan. Sudah, biar mereka berantakan hancur. Apa kata Nabi? Astagfirullah. Oh, malaikat, justru ini yang saya takuti. Jangan. Biarlah itu mereka berbuat seperti ini, mereka tidak ngerti kok. Taruhlah mereka tidak mau percaya, sudahlah. Tapi saya masih mengharapkan nanti anak cucunya. Anak cucunya nanti kalau sudah sampai waktunya akan mengerti. Mudah-mudahan nanti anak cucunya menjadi orang yang mentauhidkan kepada Allah, yang menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan kepada yang lain. Nah ini. Oleh karena itu ibu-ibu dan saudara-saudara, maka Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pengabdian itu tergantung kepada perkenalan terhadap Tuhan. Kalau orang itu kenal kepada Allah, mengabdi. Kalau orang itu betul-betul tahu bahwa Allah itulah, saya hidup ini dihidupkan oleh Allah, saya bisa menjadi besar, menjadi orang seperti ini karena diberi umur oleh Allah, diberi hidup oleh Allah, diberi udara oleh Allah, diberi oksigen oleh Allah, diberi macam-macam. Oleh karena itu lalu saya harus berbakti kepada Allah, saya harus mengabdi kepada Allah. Nah ini. Tapi sebaliknya kalau orang itu sombong, angkuh, tidak mau mengenal kepada Allah, ya dengan sendirinya mereka tidak mau. Nah oleh karena itu beliau mengatakan, apabila seseorang telah mengenal bahwa Allah itu Tuhan atau Rabb-nya dan penciptanya, dan dia tahu juga bahwa dia itu sangat membutuhkannya, saatnya seorang hamba itu membutuhkan kepada Allah,
maka dia pun akan tahu bahwa pengabdian itu bergantung kepada ketuhanan Allah itu. Dan orang ini sudah pasti akan meminta kepada Tuhannya, yaitu Allah, dan merendahkan diri kepada Allah, serta menyerah bulat, tawakal dan tafwid, pasrah kepada Allah. Nah, ini kalau orang itu sudah mengenal kepada. Tetapi kadang-kadang ya di dalam waktu yang bersamaan dia menyembah Allah, tetapi dia juga durhaka kepada Allah. Bahkan kadang-kadang dia juga menyembah setan dan menyembah harta benda yang lain. Nah ini kadang-kadang begitu. Penyembahan seperti itu tidak dapat membedakan antara ahli surga dan ahli neraka. Dan dengan begitu belum bisa menjadikan seseorang itu mukmin, seperti yang ditegaskan oleh Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Begitu firman Allah di dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum, dan kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah, illa wa hum musyrikun, justru mereka itu orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah, sebab orang-orang musyrik sendiri mengakui bahwa Allah adalah penciptanya, tetapi mereka juga menyembah selain Allah. Itu musyrik. Musyrik itu beriman pada Allah, ya, yakin. Kalau ditanya siapa yang menciptakan bumi dan langit ini, ya Allah, ya tahu. Tapi anehnya mereka masih percaya kepada yang lain. Sebab orang-orang musyrik sendiri mengakui Allah adalah penciptanya, tetapi mereka juga masih menyembah selain Allah. Kenyataan ini disebutkan oleh Allah di dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surat Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Wala in sa'altahum, andai kata engkau tanya mereka itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka akan mengatakan, pasti akan mengatakan Allah yang mencipta. Ini juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Coba tanyakanlah Muhammad, liman, untuk siapa, kepunyaan siapa, al ardu wa man fiha, bumi dan orang-orang yang di dalamnya itu, siapa, untuk siapa, kepunyaan siapa, in kuntum ta'lamun, kalau kamu itu mengerti. Coba. Ini kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 84. Di dalam 85 dikatakan sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan lillah, kepunyaan Allah. Ini milik Allah. Allah yang punya. Qul afala tadzakkarun. Kalau memang betul kamu mengatakan begitu, afala tadzakkarun, mengapa kamu tidak mengingat-ingat kepada Allah? Mengapa kamu kok masih tidak sadar betul
kalau memang kamu itu tahu bahwa bumi dan isinya itu kepunyaan Allah, kalau kamu sudah begitu, mengapa kami kok sampai masih menyekutukan kepada Allah? Lalu ayat seterusnya Allah menyatakan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim." Coba, siapa Robnya langit yang 7 ini? Siapa Robnya, Tuhannya, miliknya yang menciptakannya? Wa rabbul arsyil azim. Dan siapa Robnya arsy yang hebat itu, yang dampar ataupun singgasana Allah yang hebat itu? Siapa ya? Coba, itu kepunyaan siapa? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan, ya, semua itu memang kepunyaan Allah juga. Nah, kalau memang kamu sudah bisa menjawab begitu, tapi afala tatakun? Mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Tidak menjalankan perintah Allah? Justru kamu melanggar larangan Allah. Mengapa begitu? Padahal kamu sudah tahu bahwa kesemuanya ini, bahwa Tuhannya langit, Tuhannya bumi, Tuhannya arsy itu semua Allah. Nah ini ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, jadi ya gimana ya? Kalau dikatakan mengerti, mestinya sudah ngerti. Ditanya ini kepunyaan siapa? Jawabnya kepunyaan Allah. Kan sudah mengerti. Tapi oleh Allah dikatakan, kalau memang kamu sudah mengerti bahwa ini kepunyaan Allah, mengapa kamu kok masih menentang ajaran Allah? Kamu menentang perintah-perintah Allah. Perintah Allah tidak kamu kerjakan. Nah ini yang ya, Allah masih menjelaskan lagi, qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Tanyakanlah Muhammad, siapakah di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu yang dapat melindungi, tapi tidak ada yang dapat melindungi dari azabnya? Coba siapa? Siapa? Wa huwa yujiru, Allah yang melindungi, tapi wala yujaru alaih, tidak ada yang bisa melindungi Allah. In kuntum ta'lamun, kalau betul-betul kamu mengetahui. Ketika ditanyakan begitu, apa jawabnya? Sayaquluna lillah. Mereka itu akan mengatakan lillah, kepunyaan Allah. Itu qul fa anna tuskharun. Nah, kalau memang kamu sudah begitu, tapi fa anna tuskharun, kenapa kok kamu masih seperti tertipu begitu kok? Lalu kok masih sombong, masih angkuh terhadap Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, padahal kamu sudah mengerti. Nah ini, oleh karena itu ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, maka pengabdian itu, kata Ibnu Taimiyah, tergantung kepada pengenalan seseorang kepada ketuhanan Allah. Kalau orang itu memang betul-betul kenal, ya dia mengabdi dengan ikhlas. Tapi kalau memang tidak kenal, ya lalu seperti apa yang bisa kita lihat. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, insya Allah besok masih bisa kita teruskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.